Baik, ibu-ibu sekalian yang punya kitabnya boleh dibuka, silahkan. Ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini kurang lebih ada 1896 hadis. Di dalam kitab ini ada kitab-kitab lain. Kitab ini banyak ya, kita lihat di listnya dari halaman belakangnya. Nah, ini banyak sekali. Nah, ada bab-babnya. Setiap bab nanti masing-masing punya hadis-hadis yang memang khusus dibahas dalam bab tersebut. Seperti bab pertama yang akan kita bahas, Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali. Kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah untuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, mu'alliful kitab Riyadhus Shalihin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali. Bab ini membahas tentang al-ikhlas, keikhlasan, wa ihdarin niyati fi jami'il a'mal, dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, wal aqwali, ucapan, wal ahwal, ya, keadaan, al-barizah wal khafiyah, baik yang nyata ataupun yang samar, ya, yang tersembunyi. Jadi bab ini membahas tentang dua, ikhlas sama niat. Ikhlas niat, ikhlas niat. Kenapa? Karena niat dan ikhlas adalah kunci utama ketika kita hendak melakukan ibadah apapun. Ibu datang ngaji ke Masjid At-Taqwa, niatnya karena apa? Karena ilmu, karena mencari ridha Allah. Ada mungkin yang niatnya biar dapat berkat, ada yang pengen dapat kue, ada yang niatnya saya mengikut ta'lim biar dibilang orang alim, biar dikata orang yang rajin ngaji sama tetangga saya. Oh, niatnya bukan lagi karena Allah, tapi karena pujian manusia. Ada yang ikut ta'lim biar dikasih jajan sama suami. Mau kemana mah? Mama pengen ngaji dulu nih Pak, minta dulu deh buat pegangan Pak. Alhamdulillah, gara-gara ngaji dikasih duit sama suami. Coba kalau nggak ngaji, nggak punya pegangan kita. Nah, berarti niatnya bukan lagi karena ibadah, karena Allah, ataupun karena mencari ilmu. Maka yang pertama dibahas dalam kitab ini adalah perkara ihdarin niat fi jami'il a'mal. Bagaimana menghadirkan niat dalam semua perbuatan apapun yang akan kita lakukan. Di sini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, "La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Wa qala ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Ya, pada ayat yang pertama Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah melainkan untuk menyembah Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, hunafa'a wa yuqimus salat, mendirikan salat, membayar zakat, dan itu yang disebut dengan agama yang benar. Zalika dinul qayyim. Ini 3 ayat yang bahasannya tentang ikhlas. Kemudian pada ayat yang lain, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa? Luhumuha, daging-daging, wa dima'uha,
Walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai ke hadapan Allah adalah ketakwaan dari kamu sekalian. Artinya apa nih? Kita udah deket hari raya Idul Adha. Ibu insya Allah yang ada rezeki mari berkurban. Ya, kita beli handphone mahal bisa. Kita beli tas branded mahal bisa. Kita beli mobil bagus bisa. Beli rumah mewah bisa. Punya deposit banyak. Jangan sampai cuman kita gunakan harta kita untuk dunia tapi lupa dikeluarkan untuk berkurban, berzakat, bersedekah di jalan Allah. Kata Allah bilang apa? La yanalallaha luhumuha wala dimauha. Tuh binatang yang kamu sembelih pas hari raya kurban, yang kamu bilang ini binatang kurban, gak akan sampai ke Allah darahnya, dagingnya, kalau niat kamu bukan karena Allah. Kalau berkurban kamu hanya pengen dipuji, kalau berkurban kamu terpaksa. Karena yang nyampe ke Allah itu adalah ketakwaan dan keikhlasan kamu. Makanya orang berkurban menyembelih hewan yang dikurbankan, itu maknanya dalam, Bu. Menyembelih hewan yang dikurbankan filosofinya adalah bukan hanya kita sembelih hewan tersebut, tapi bagaimana ketika berkurban kita menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Sapi disembelih, unta disembelih, kambing disembelih. Kenapa? Karena hewan itu seringkali jadi pengibaratan manusia. Ada yang disebut dengan kumpul kebo. Mohon maaf, kebo itu binatang bukan? Tapi sering dibawa tuh kata-katanya kumpul kebo. Ini istilah buat manusia yang suka berzina, berkumpul dengan seorang yang bukan halal bagi dia. Ada lagi kambing hitam. Saya mah dikambing hitamin sama dia. Ya, ada lagi tikus berdasi buat orang-orang yang suka korupsi. Ada lagi adu domba. Domba kan binatang. Adu domba nih dia nih. Nah, jadi ketika disembelih hewan kurban yang kita niatkan karena Allah, bukan hanya kita niatkan hasil dagingnya itu dibagikan buat para fakir miskin, tapi bagaimana saat disembelih itu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, disembelih juga sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Banyak sifat hewan tuh banyak ya Bu ya, yang ada dalam diri kita itu juga ikut kita sembelih. Maknanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu menyembelih hewan bukan dagingnya yang sampai ke aku, bukan darahnya kata Allah, tapi apa keikhlasan dan ketakwaan kamu ketika mengorbankan hewan tersebut. Ya, kembali lagi perkara ikhlas dan takwa. Wa qala ta'ala pada hadis yang ketiga, Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Qul katakanlah Muhammad in tukhfu ma fi sudurikum. Sekalipun engkau menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, au tubduhu, atau engkau tampakkan, ya'lamullah, maka Allah Maha mengetahui. Maknanya apa dari ayat ini, Bu? Yang paling tahu kita ikhlas atau tidak itu Allah. Kalau ada orang bilang saya ikhlas, Bu, ikhlas, tapi sebenarnya hatinya nggak ada yang tahu benar-benar ikhlas apa enggak. Jadi ikhlas itu kata Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, makna ikhlas itu ketika kita sudah tidak menyebut-nyebut lagi amal tersebut, itu ikhlas. Kalau ada ibu cerita sama teman ibu, saya kemarin nyumbang buat Masjid At-Taqwa 20 juta. Ih, ibu hebat banget, kan banyak itu Bu. Iya betul banyak, alhamdulillah saya ada rezeki, tapi saya mah ikhlas. Itu baru di lisannya, belum di hatinya. Kalau dalam hatinya, iya ya banyak bener 20 juta ya, kenapa enggak 10 juta atau 5 juta aja. Jadi ikhlas itu tak kala engkau tidak lagi menyebut kata ikhlas, itu ikhlas. Coba ibu lihat surah Al-Ikhlas, bagaimana bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Selama dari ayat 1 sampai akhir itu ada nggak kata-kata ikhlas?
Tapi nama surahnya apa? Al-Ikhlas. Sekarang surah An-Nas bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil malik ilahi min syarril waswasil alladzi minal. Nama surahnya apa? Nah, satu lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Nama surahnya apa? Al-Falaq. Ada nggak disebut tadi? Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh semua itu ada dalam ayat-ayatnya sesuai dengan namanya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, at-takasur, al-hakumut takasur. Itu disebutin semua dalam ayatnya, kemudian jadi nama surahnya. Tapi tidak dengan surah Al-Ikhlas. Dari ayat 1 sampai akhir enggak kita temuin kata-kata ikhlas, cuma nama dia Al-Ikhlas. Tuh manusia yang ikhlas tuh modelnya begitu. Jadi ikhlas yang sebenarnya adalah tatkala dia tidak menyebut-nyebut lagi kata ikhlas. Ah, saya mah ikhlas, Bu, saya mah ridho, ikhlas. Ketawa Allah melihatnya, kata Allah, ya kamu mah di lisan doang ngomong ikhlas, hatinya ngedumel juga itu. Maka di sini Allah tegaskan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wahai Muhammad, kata Allah, apa yang ada di hatimu, baik itu kamu sembunyikan, gak pengen ketahuan sama orang banyak, atau kamu tampakkan, ya'lamullah, Allah yang paling tahu apa isi hatimu. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak akan pernah bisa dibohongi. Makanya kalau beramal buat Allah jangan main-main. Allah tahu kita ikhlas apa enggak. Ya, Allah tahu kita ikhlas atau tidak. Ini yang luar biasa lagi, Bu. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ini Imam Nawawi, kalau yang ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan orang ikhlas ketika beramal sholih. Yang pertama, tingkatan ikhlas yang pertama adalah tasfiyatul amal, membersihkan perbuatan, membersihkan amal solihnya dari perhatian makhluk. Jadi orang yang ikhlas tingkatan pertamanya, dia benar-benar beribadah karena Allah, bukan karena dipandang siapapun. Emang benar-benar ngarep cintanya Allah. Tuh tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, tingkatan yang kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ayya'mala lillah, dia melakukan perbuatan karena yang saya harapkan satu, ridho ya Rabb, ridhomu, kelak di akhirat dapat rahmat darimu, itu doang ya Allah. Ini tingkatan ikhlas paling tinggi, Bu. Ada yang kedua, orang beramal pengen dapat bagian-bagian yang Allah beri. Kata Allah, kalau kalian nanti sholat, zakat, puasa, akan aku beri pahala, akan aku kasih derajat, dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Itu ada bagian-bagiannya. Ya Allah, saya pengen sholat biar masuk surga, ibu tahajud biar masuk surga. Ini tingkatan ikhlas yang kedua, agar diberi bagian-bagian di akhirat nanti. Ada
tingkatan ikhlas yang ketiga. Apa tingkatan ikhlas yang ketiga? Adalah ayya'mala lillah liyu'tihi haddun dunyawiyyan. Kalau tingkatan ikhlas yang kedua, dia beramal karena Allah semata-mata pengen dapat imbalan akhirat, surga. Kalau yang ketiga, dia beramal karena Allah semata-mata karena pengen dibales imbalan dunia. Bagaimana imbalan dunia? Kata Allah, siapa yang bersedekah karena Allah, maka akan diperbanyak rizkinya, dilindungi dari segala bala, cobaan, bahaya dan lain sebagainya. Tuh, kita bersedekah niatnya bukan karena Allah, biar dibalas. Ada ibu-ibu sedekah 1 juta. Ustazah, saya mau sedekah 1 juta buat masjid. Oh, Masya Allah. Iya, saya berharap saya hari ini sedekah 1 juta, seminggu yang akan datang 1 M Allah kasih buat saya. Ini kebanyakan orang sedekah pada niatnya begitu tuh, ya. Saya ngasih baju saya buat orang, berharap nanti punya baju baru lagi yang lainnya. Itu masih pengen bagian perkara duniawi. Itu masih disebut ikhlas, tapi ikhlasnya pada tingkatan yang paling akhir, yang paling rendah. Jadi kalau ikhlas tingkatan yang paling atas adalah mengharap ridha Allah tanpa minta imbalan dunia maupun akhirat. Ikhlas yang kedua, berniat ibadah karena Allah tapi semata-mata biar dapat imbalan akhirat, yaitu surga. Pahala. Dan yang ketiga, ikhlas berniat karena Allah, beramal semata-mata pengen dapat imbalan dunia. Saya pengen berbakti sama orang tua, ya Allah. Kenapa? Kelak kalau saya jadi orang tua, biar anak-anak saya juga bakti sama saya. Tuh, imbalan dunia semuanya. Ya. Jadi perkara ikhlas ini sulit. Secara teori gampang, tapi kalau sudah praktek sulit apa enggak, Bu? Ayat kawan kita baru kehilangan suaminya, meninggal nih suaminya, nangis dia. Kita bilang, udah nggak usah nangis, ikhlas aja, ikhlas, namanya udah takdir Allah. Iya benar, cuman nggak cocok kalau kita menyuruh dia ikhlas. Dia lebih tahu bagaimana cara untuk ikhlas, karena kita nggak ada di posisi beliau. Cukup tenangin, dah. Iya, insya Allah almarhum min ahlil khair, orang baik, husnul khatimah. Gak apa-apa nangis, Bu, sok nangis, silahkan. Ibu kalau mau nangis, mangga peluk saya, silahkan. Nah, gitu. Jangan, nangis mulu, cengeng banget sih. Baru ditinggal suami, katanya. Nah, itu kita kurang bisa menjaga lisan dan tingkah kita terhadap orang-orang yang sedang kena musibah. Ya Bu ya, karena ikhlas itu sulit. Baik, saya pengen bahas satu hadis. Nanti insya Allah di bulan depan diteruskan oleh Ustaz Azhari ya, di hadis-hadis yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Panjang nih ya ininya, nasabnya beliau. Qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Umar bin Khattab, apa sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dengan niat. Kenapa niat itu penting, ibu-ibu
Ibu-ibu sekalian, karena niat yang menjadi tolak ukur nasib kita kelak di akhirat. Mau masuk surga, udah ditimbang amalnya banyak. Begitu mau masuk surga ditahan sama malaikat penjaga surga. Kenapa? Nggak jadi orang ini masuk surga. Kenapa? Karena ternyata selama dia beramal, biarpun berat timbangannya, amalnya bukan karena Allah, tapi pengen dipuji sama manusia. Akhirnya masuk dia ke dalam neraka. Maka setiap memulai ibadah apapun penting, yang harus ditajdid, diperbarui, diikhlaskan adalah niat terlebih dahulu. Ada niat, ada azam. Beda apa sama? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ada ibu-ibu, Ustazah, insya Allah tanggal 10 saya berangkat haji. Saya niat berangkat haji. Itu disebut niat apa bukan? Niat apa bukan? Bukan. Itu azam. Apa yang disebut dengan niat? Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu, niat itu pengertiannya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Jadi yang disebut dengan niat, tatkala kita bermaksud sesuatu plus bareng sama amalnya. Ibu sholat, niatnya pas kapan? Kan pas takbir ya. Allah, lisannya mengucap takbir, dalam hatinya niat. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, Allahu akbar. Dibarengin enggak? Barengin. Ibu sudah pernah umroh? Mungkin ada yang pernah haji juga. Ketika kita umroh, kita ngambil mikot. Ada yang dari Bir Ali, ada yang dari Ja'ronah, ada yang dari Hudaybiyah, ya, ada yang dari banyak ya, daerah-daerah tertentu yang emang harus ngambil mikot. Ketika biasanya kita dari Madinah menuju Mekah, kita mampir ke Bir Ali, udah sholat sunnah ihram, kita kemudian masuk ke dalam bis, sudah pakai pakaian ihram, dituntun sama mutawifnya. Ibu-ibu, mari sama-sama kita niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Gitu ya. Itu kan kita baca nawaitul umrata wa ahramtu biha, sudah pakai pakaian ihram dan menuju Mekah untuk prosesi ibadah. Maka niat itu harus dibarengi dengan amal. Kalau dia bermaksud sesuatu tapi tidak dibarengi dengan amal, namanya azam. Saya niat berangkat haji tanggal 10, itu azam. Tapi ketika ibu di sana ngambil miqat, itu yang disebut dengan niat. Gitu. Ya Bu ya. Saya niat berangkat ngaji, masih nonton TV di rumah nih. Saya niat berangkat ngaji, itu azam. Tapi ketika ibu, saya niat mau ngaji, udah jalan menuju majelis talim, itu yang disebut dengan niat. Ya Bu ya, bedanya niat dengan azam. Jadi kalau niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Ya, dan niat itu menjadi tolak ukur nasib kita kelak di akhirat. Ibu-ibu sekalian, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan dapat ya ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa niat hijrah? Karena Allah dan Rasulnya. Ini hadis ini apa sebab adanya hadis ini? Ketika kaum muslimin itu hendak hijrah bersama Nabi, Nabi sampaikan, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Aku sampaikan kepada para sahabat, kalau kalian mau ikut hijrah, coba perbarui lagi niatnya. Kalau yang niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, nanti kalian dapat redha Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjut sama Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau ada yang datang hijrah pengen mencari duniawi, dia niat hijrah kenapa? Saya di Mekah dulu
nggak laku kalau berdagang, pengen pindah ke Madinah biar jadi pedagang hebat, jadi seorang saudagar kaya. Maka di situ dia sesuai dengan niatnya. Awi meraatin yang kihuha, atau dia niat hijrah karena pengen menikahi wanita yang ada di Madinah. Saya belum punya istri nih, ikut Rasul hijrah kali-kali dapat istri solihah jodoh di Madinah. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrah dia akan dapat sesuai dengan yang dia pengen, dia niatin, yang dia maksud. Ada golongan yang ikut Nabi niatnya karena Allah, nyampe sana makin solih, makin dekat sama Allah dan Rasulnya. Ada yang begitu hijrah niatnya pengen jadi pedagang kaya, pengen dapat duniawi, dia hebat dalam bisnis ketika hijrah. Ada yang datang pengen nikah, langsung dapat perempuan, langsung dapat pasangan. Maka sesuai dengan niat apa yang akan kita dapatkan. Kalau ibu berangkat ngaji niatnya cuma gara-gara risol sama lemper, pulang dapat risol sama lemper apa enggak ya? Dapat, udah. Nyampe rumah cuma bawa risol sama lemper, pas ditanya sama suami tadi ngaji apa, lupa. Kenapa? Niatnya cuma risol sama lemper, dapat besek. Tapi ada yang datang, ya Allah saya nggak mengharap niat apapun, saya pengen dapat ilmu ya Allah, pulang dia langsung amalin ilmunya. Kenapa? Ya, karena niatnya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperbaharui lagi niatnya, karena Allah kah? Karena duniawi kah? Pengen punya pasangan kan? Ini di hadis yang pertama. Nanti ada hadis yang kedua, masih membahas terkait tentang niat dan juga ikhlas. Ya, ibu sekalian, insya Allah dilanjut nanti di bulan depan, karena sudah jam 11. Nggak kerasa ya Bu ya. Ibu-ibu juga udah pada pegel kakinya dari tadi. Saya lihat bolak-balik berubah posisi. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada sesi tanya jawab. Enggak, silahkan. Silahkan Ibu, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah yang saya hormati, tadi Ibu telah menjelaskan tentang keadaan kita sehari-hari, apalagi memakan sesuatu, mengambil sesuatu tanpa izin. Contohnya Ustazah, saya masa kecil dulu, di pengalaman saya ceritakan. Jadi saya punya kebun. Ya, iya. Penjagaannya ketat, tidak boleh diambil buahnya. Ini kan juga nggak dikasih, tumbuh gitu terus. Nah, namanya kita anak kecil. Betul. Ya kemana neneknya pergi, intip, oh nggak ada pergi, kita ambil dulu. Tapi masih kecil ibu ceritanya. Sadarnya baru tahu pengajian udah gede-gede, terus pergi ke surau masjid ngaji. Wah, dosa rupanya. Belum minta maaf itu sama orang tua. Itu bagaimana tuh dosa yang kita makan itu? Apa termasuk haram? Atau bagaimana caranya minta maaf kepada nenek tersebut? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngambilnya waktu kecil ya Bu ya? Bukan pas gede ya? Jadi saya rasa ini bukan cuma pengalaman ibu, siapa Bu namanya? Ibu Nurni. Bukan cuma pengalaman Ibu Nurni, ibu-ibu yang ketawa juga dulu punya pengalaman begitu. Pasti sama ya. Jadi kita bilang wajar saja, namanya anak kecil ya. Yang pertama secara akalnya belum tumbuh ya, jadi masih serobot serebet ke kanan ke kiri, punya orang dipetik diambil, masih anak-anak. Kadang-kadang udah dibilangin sama orang tua juga nggak ngedengar
Tuh anak-anak tuh. Yang kedua, yang pertama akalnya belum tumbuh, yang kedua belum punya pengetahuan terkait boleh atau tidaknya dalam pemahaman agama. Ya, atau yang ketiga nggak ada yang ngarahin. Nah, ketika itu kita mengambil yang bukan hak kita, masih anak-anak, diampuni apa enggak? Sekarang kita bertobat kepada Allah. Kalau ingat dulu masa kecil, ya Allah, malu saya ngambil mangga punya orang, ya Allah. Malu saya manjat pohon jambu orang, ya Allah. Malu saya ABCD, Bu. Itu masa kecil kita belum punya akal secara lengkap, belum belajar agama, kita belum ada yang ngingetin dan lain sebagainya. Maka anak-anak yang berbuat kesalahan di masa kecilnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap sebagai orang tua, kita harus ngingetin anak-anak kita walaupun masih kecil. Banyak orang tua yang melegalkan, membolehkan anak tuh berbuat dosa. Misalkan begini, anak kecil nyolong. Bu, anaknya kemarin nyolong, Bu, di rumah saya. Ih, namanya juga anak kecil, biarin aja. Bu, anak ibu kalau main ke rumah saya langsung nyelonong ke kamar, dibuka-buka lemari semua. Ih, malu, namanya juga anak kecil. Nggak boleh kayak gitu. Ibunya tetap harus nasehatin, ayahnya tetap harus ngasih tahu. Masalah anak itu ngulangin atau tidak setelah dinasehati bukan salah orang tuanya. Berarti memang anak kecil, namanya juga anak kecil. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Karena kata Nabi SAW, rufi'al qalam an salasin. Diampuni dosa, tidak dicatat itu sebagai dosa kepada beberapa golongan. Pertama, al-majnun, orang yang gila. Orang gila tuh gak sadar, Bu, dia berbuat dosa, dia gak tahu. Belum lama ada viral di daerah Depok ya, RTM Depok itu, ada ibu-ibu terekam CCTV masjid ngelahirin di dekat area wudhu. Itu dia ngelahirinnya mudah banget, Bu, kayak anak kucing lagi ngelahirin, Bu. Ya dia dicabut sama Allah. Maka dia akan berdosa kembali jika melakukan kesalahan kalau dia sudah sembuh dari gilanya. Tapi selama dia gila, rufi'al qalam, gak dicatat sebagai dosa. Dia gak sholat, itu gak dosa. Dia gak puasa, itu gak dosa. Kenapa? Gak ada akalnya. Kan syarat orang ibadah itu harus berakal. Ya Bu ya. Anak-anak yang kedua, yang tidak dicatat kesalahannya oleh Allah, diampuni siapa? Anak kecil, as-sobi, anak kecil. Anak kecil itu belum balik, akalnya belum sempurna tadi, maka diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, an-naum, orang yang tidur. Karena orang tidur kan dia nggak inget apa-apa, Bu. Gitu ya. Nah, itu juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibu, kalau kita tahu dulu, kadang-kadang kan kita suka flashback ya, Bu. Kalau lagi tiduran, ingat masa kecil, ketawa sendiri. Kok dulu saya begitu ya? Kok saya begini ya? Ya Allah, malu kalau ingat begitu ya. Cukup jadi renungan, jadi bahan tertawa kita, kemudian kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku dulu ketika masih kecil, ya Allah. Dosa yang aku belum tahu ilmunya, yang belum aku tahu itu boleh atau tidaknya, ampuni ya Allah. Dengan catatan ketika sudah besar tidak diulangi lagi dosa tersebut. Ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum.